Untuk mengenai pemalsuan surat dokumen ini, misalnya ada ijazah atau dokumen penting lainnya nih Mas, ada Mm-mm. aturan khusus yang mengikat nggak Mas? Kalau aturan khusus yang mengikat itu lebih dipidana yang pasal 263 itu tadi. Di pasal 263. Ini saya bacakan untuk pasal 263-nya. Ijazah kan berarti apa ya, bukti-bukti kelulusan. Berarti dia memiliki hak untuk mendapatkan titel S1 dari Universitas A, ibarat kata seperti itu kan. Saya bacakan untuk pasal 263 KUHP ayat satunya, barang siapa membuat surat palsu atau memasukkan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Ancamannya 6 tahun untuk pemalsuan pemalsuan surat yang memiliki efek berakibat dia seakan memiliki hak. Seperti itu tadi misalnya kayak ijazah. Ketika ada orang memalsukan ijazah, ya ibarat kata ada perusahaan A, dia membuka lowongan pekerjaan dengan spesifikasi atau persyaratan calon-calonnya itu harus memiliki jasa S1 hukum, katakanlah seperti itu, ya kan? Nah, ketika ada si B, dia mencoba mengikuti, ingin mengikuti. Kalau secara pengetahuan mungkin dia bisa katakanlah seperti itu, tapi dia terbatas karena dia tidak memiliki title sarjana hukum, katakanlah seperti itu. Akhirnya dia mencoba mengakali. Dengan apa? Dia membuat surat ijazah palsu. Dimasukkanlah ke apa namanya? Ke perusahaan tersebut lowongannya, katakanlah seperti itu. Sementara kan bidang-bidang yang digeluti kan hukum itu kan nggak sedikit, katakanlah luas. Sementara pengetahuan dari si B ini nggak menutup kemungkinan bisa nggak mencakup itu semua atau yang dihendaki oleh perusahaan. Nah, sehingga ketika ketika perusahaan mengetahui atau ketika berjalannya si B itu sudah masuk ke perusahaan tersebut, ternyata dalam kinerjanya tidak sesuai dengan harapan dari perusahaan, diusut-usut-usut, ternyata si B terbukti bukan lulusan sarjana hukum. Kan itu kan sebuah kerugian untuk perusahaan. Seperti itu. Gitu. Berarti untuk pemalsuan dokumen palsu ini kan memang harus ketahuan dulu nih ya, harus ketahuan. Berarti masuknya memang delik umum ya. Iya, delik umum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.